Halo anak-anak ibu terkasih, jumpa lagi bersama ibu. Hari ini kita akan belajar pembelajaran agama Katolik yang berjudul atau tentang beriman berarti melaksanakan perintah Allah. Nah anak-anak, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita awali dulu dengan doa. Ambil sikap doa yang baik ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mencintai kami. Bantulah kami agar selalu taat pada perintah-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, kita akan masuk ke materi pembelajaran kita. Kita akan bersama-sama menyimak tentang kisah anak-anak petani. Nah, kita perhatikan gambar yang pertama ini. Ada seorang petani yang mendapat karunia dari Tuhan. Dia pemilik kebun anggur yang luas. Petani ini tidak mempunyai masalah kecuali ketiga anaknya yang tidak suka bekerja. Nah, petani ini sudah tua. Ia tahu bahwa dirinya akan meninggal. Maka kebun anggur yang dia miliki itu pasti akan diserahkan kepada anak-anaknya. Namun anak-anaknya tidak suka bekerja. Nah, pada suatu hari waktu petani ini sakit dan terbaring di tempat tidur, petani ini memanggil anak-anaknya. Dia memberi pesan kepada anak-anaknya. Begini katanya, "Sesudah Bapak meninggal, segala sesuatu yang Bapak miliki adalah milik kalian. Di dalam kebun anggur itu tersimpan harta karun. Itu juga milik kalian." Tidak lama kemudian, petani itu pun meninggal. Setelah waktu bergabung selesai, anak-anak petani ini memikirkan bagaimana menemukan harta karun di dalam kebun itu. Mereka sepakat jika menemukan akan membaginya dengan adil di antara mereka. Lalu mereka berpikir harta karun itu berupa emas atau perak atau batu permata. Lalu mereka mencangkul tanah di sekitar pohon anggur untuk menemukan harta karun. Tetapi hampir seluruh kebun sudah dicangkul. Mereka tidak menemukan harta itu. Mereka berpikir pasti ayahnya keliru memberi pesan. Namun beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian, pohon-pohon anggur itu berbuah sangat lebat sekali. Makin lama buah itu makin besar dan banyak. Nah, melihat semua itu, akhirnya anak-anak petani tadi yang sudah meninggal itu, mereka menyadari bahwa panen yang baik itu berkat kerja keras mereka mencari harta karun. Jadi, panenan yang banyak itulah harta karun yang mereka cari. Nah, anak-anak, setelah kita mendengar cerita tentang anak-anak petani, sekarang kita mau melanjutkan tentang kisah Abraham. Ya, yang diambil dari kitab Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Di sini kisah Abraham menceritakan tentang Ishak dikorbankan. Nah, anak-anak perhatikan ya ceritanya ya. Ketika Ishak bertambah besar, pada suatu malam tiba-tiba Abraham mendengar suara Allah. Allah berkata kepada Abraham, "Abraham, ambillah Ishak anakmu itu dan bawalah ke tanah Moria. Persembahkanlah dia sebagai korban bakaran kepadaku." Itu berarti Abraham diminta untuk menyembelih Ishak dan membakarnya sebagai persembahan kepada Allah. Jadi Abraham sangat terkejut. Ya, terkejut sekali.
Abraham sangat mencintai Ishak. Dia berkata kepada Allah, "Ya Allah, Ishak adalah satu-satunya anakku. Dia satu-satunya anakku. Dia juga satu-satunya sumber harapanku untuk mendapat keturunan sebanyak bintang di langit." Abraham sedih sambil memandang wajah Ishak yang tertidur pulas. Abraham sangat mencintai Ishak, tetapi ia lebih menaati perintah Allah. Jadi, keesokan harinya Abraham membelah kayu bakar, menyiapkan pisau dan api. Abraham mengajak Ishak serta 2 hambanya ke tanah Moria. Di kaki gunung Moria, Abraham memerintahkan kedua hambanya untuk berhenti dan menunggu, sedangkan ia dan Ishak meneruskan perjalanannya ke puncak gunung. Abraham meletakkan kayu bakar di pundak Ishak, sedang ia sendiri membawa pisau dan api. Di tengah perjalanan Ishak bertanya, "Ayah, kita sudah membawa api, pisau, dan kayu bakar. Tetapi mana anak domba untuk kurban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah akan menyediakannya, anakku." Tak lama kemudian, sampailah mereka di tempat yang dikatakan Allah kepada Abraham. Abraham mengumpulkan batu-batu yang ada di situ dan membuat altar dari batu-batu tersebut. Kemudian dia menyusun kayu bakar di atas altar. Lalu Abraham mengambil pisau dan siap menyembelih Ishak. Tiba-tiba terdengar suara malaikat Tuhan. "Abraham, Abraham, jangan bunuh anak itu. Sekarang Tuhan tahu bahwa engkau setia dan taat pada kehendak Allah." Abraham tidak menyembelih Ishak. Segera dilepaskan ikatan Ishak dan diturunkannya dari meja altar. Tiba-tiba Abraham mendengar suara anak domba. Abraham menoleh dan melihat seekor anak domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut di semak-semak. Lalu Abraham segera mengambil anak domba itu dan berkata kepada Ishak, "Anakku, inilah domba yang disediakan Allah untuk korban kita." Abraham menyembelih domba itu dan mengorbankannya sebagai persembahan pengganti Ishak anaknya. Setelah selesai mempersembahkan korban, mereka pun turun dan pulang. Nah, anak-anak, dari kisah Abraham tadi, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa Abraham itu dikenal sebagai bapa orang beriman. Abraham mengorbankan Ishak, anak satu-satunya. Abraham mau mengorbankan Ishak anaknya karena apa? Karena dia taat kepada Allah. Nah, begitu juga dengan manusia. Manusia yang melaksanakan perintah Allah pasti akan diselamatkan. Nah, jadi anak-anak, kita juga harus melaksanakan kehendak Allah dengan menaati nasihat dan perintah orang tua. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran agama kita hari ini. Ibu harap anak-anak sudah mengerti. Sekarang kita mau berdoa sesudah belajar. Ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, Engkau sangat sayang kepada kami. Tuntunlah kami anak-anak-Mu agar tahan menghadapi godaan dalam hidup ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak ibu yang terkasih, terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dan anak-anak tetap semangat, jaga kesehatan, selalu memakai masker kalau keluar rumah. Dan anak-anak kalau tidak penting, jangan pergi keluar rumah, cuci tangan di air yang mengalir. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua.